Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Arwana Misteri, tempat di mana tabir rahasia yang tak kasat mata perlahan kita singkap bersama. Semoga kalian semua yang sedang mendengarkan kisah ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan terus dalam lindungan Sang Pencipta dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai merinding bersama, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like, ramaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan sudah klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan misteri-misteri selanjutnya. Sekarang cari posisi duduk yang paling nyaman, bersihkan pikiran kalian, dan mari kita masuk ke dalam ceritanya. Cahaya temaram dari lampu jalan menyelinap masuk melalui celah gorden, melukis bayangan panjang perabotan di dalam rumah yang kini terasa terlalu luas dan hampa. Keseharian Davin dan putra kecilnya, Saka, berlalu layaknya pita kaset usang yang diputar berulang-ulang dalam keheningan. Sejak peristiwa nahas yang merenggut nyawa ibunya, Saka benar-benar kehilangan suaranya. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu kini sepenuhnya membisu. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk diam di sudut ruang tengah, menatap kosong ke arah dinding tanpa ekspresi. Mata bundarnya memancarkan duka mendalam yang tak mampu ia suarakan, membuat seluruh penjuru rumah terasa sangat melankolis dan muram. Davin berusaha keras menjaga rutinitas mereka agar tetap terlihat normal. Ia memasak, memandikan, menyuapi Saka, dan menidurkannya setiap malam. Namun semua rutinitas itu dilakukan tanpa ada satupun obrolan. Di rumah itu hanya ada suara langkah kaki dan detak jam dinding yang berdetak lambat, mengisi kekosongan di antara ayah dan anak tersebut. Malam itu, suhu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Terbangun pada pukul 2 dini hari karena tenggorokannya yang kering, Davin dengan gontai bangkit dari ranjangnya. Pencahayaan di lorong lantai 2 sengaja dibuat sangat minim, hanya mengandalkan sisa cahaya redup yang memantul dari lantai bawah. Saat langkah pertamanya menyentuh lantai luar kamarnya, telapak kakinya tidak merasakan keramik yang halus, melainkan sesuatu yang dingin, basah, dan berpasir. Davin seketika mengernyitkan dahi. Ia menunduk dan menyipitkan matanya untuk menembus keremangan malam. Di atas ubin keramik yang seharusnya bersih mengkilap, tercetak jejak-jejak telapak kaki berukuran kecil. Jejak itu sangat kotor, dipenuhi lumpur tanah basah dengan aroma anyir tanah yang samar. Persis seperti bau genangan air kubangan. Jantung Davin perlahan berdegup sedikit lebih cepat. Pandangannya perlahan mengikuti alur jejak kotor tersebut. Langkah-langkah basah itu terlihat menyusuri lorong dengan jarak yang teratur, lalu berhenti tepat di satu titik di depan pintu kamar Saka yang tertutup rapat. Ujung jejak itu menghadap lurus tepat ke arah pintu, seakan-akan ada seseorang atau sesuatu yang sengaja berdiri kaku di sana dalam waktu yang cukup lama, menatap diam ke balik pintu tempat anaknya sedang terlelap. Davin menarik napas dalam-dalam, membiarkan akal sehatnya segera mengambil alih. Pasti Saka, batinnya berusaha menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa sore tadi Saka mungkin diam-diam bermain di halaman belakang yang becek sehabis hujan, lalu lupa mencuci kakinya sebelum naik ke kasur. Itu adalah satu-satunya penjelasan logis yang bisa diterima oleh kepalanya yang kelelahan. Tanpa berniat membangunkan putranya, Davin bergegas mengambil kain pel ke bawah, lalu menggosok noda jejak tanah itu hingga lorong lantai kembali bersih tanpa sisa. Setelah meletakkan kembali alat pel, ia berdiri sejenak di depan pintu kamar Saka. Ia menempelkan telinganya sebentar, memastikan anaknya bernapas teratur dan tertidur dengan tenang. Lega karena tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan, Davin membalikkan badan untuk kembali ke kamarnya dan melanjutkan tidur. Namun, baru saja ia mengambil satu langkah menjauh dari kamar Saka, tubuhnya mendadak kaku. Dari arah ujung tangga bawah yang gelap gulita, memecah keheningan rumah yang membeku, terdengar sebuah suara. Sangat pelan, tapi begitu dekat menyapu indera pendengarannya. Sebuah hela napas panjang yang sangat berat dan bergetar, terdengar persis seperti kepedihan seseorang yang sedang mati-matian menahan isak tangis. Davin terpaku di tempatnya, menatap nanar ke arah kegelapan anak tangga
sementara hawa dingin merayap perlahan meremangkan seluruh bulu kuduk di tengkuknya. Sinar matahari pagi yang cerah seolah gagal menembus dinding rumah berlantai 2 tersebut, meski Davin baru saja membuka pintu depan untuk membuang kantong plastik hitam. Di jalanan kompleks, aktivitas warga sudah mulai ramai. Beberapa ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di tukang sayur keliling langsung menyapanya. "Selamat pagi, Pak Davin." "Wah, pagi-pagi sudah rajin beres-beres. Sekamana, Pak?" "Iliri Sobai," sapa Bu RT dengan senyum iba, sekaligus kagum. Davin membalasnya dengan lengkungan senyum yang terlihat begitu tulus dan hangat. "Pagi, ibu-ibu." "Iya nih, mumpung Saka masih tidur nyenyak, saya tinggal ke depan sebentar," jawabnya dengan nada suara yang sangat lembut dan sopan. Di mata para tetangganya, Davin adalah potret ayah tunggal yang sempurna. Pria tabah yang tak pernah mengeluh, mesti merawat buah hatinya sendirian setelah tragedi yang menimpa keluarganya. Namun topeng kesempurnaan itu runtuh seketika saat Davin melangkah masuk dan kembali mengunci pintu dari dalam. Senyum ramahnya lenyap tak berbekas, digantikan oleh raut wajah yang kaku, dingin dan memendam tekanan. Suasana rumah seketika kembali muram. Di ruang makan, ketegangan itu akhirnya pecah saat Davin sedang menyiapkan sarapan dalam diam. Terdengar bunyi nyaring yang memekakkan telinga. Prang! Saka yang sedang duduk di kursi tak sengaja menyenggol piring porselen berisi makanannya hingga hancur berkeping-keping di lantai keramik. Bocah malang itu tersentak. Tubuh kurusnya bergetar hebat ketakutan. Ia menunduk dalam-dalam tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat kekacauan tersebut, wajah Davin langsung memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, dan rahangnya mengeras menahan amarah yang meledak-ledak. Ia melangkah cepat menghampiri Saka. Tangannya secara refleks terangkat tinggi, seakan siap mendaratkan pukulan keras. Saka memejamkan matanya, meringkuk pasrah melindungi kepala dengan kedua tangan mungilnya. Selama beberapa detik, waktu terasa berhenti. Namun Davin menarik napas kasar dan menurunkan tangannya kembali. "Bisa nggak sih kamu nggak bikin repot sehari saja?" Desisnya dengan suara rendah yang tajam, penuh ancaman. Saka tetap membisu kaku, namun air mata mulai mengalir deras di pipinya yang pucat. Malam harinya, rumah itu seolah menyusut tertelan oleh kegelapan. Entah mengapa, pencahayaan dari lampu-lampu di setiap ruangan terasa jauh lebih redup dari malam-malam sebelumnya. Cahaya pucat hanya mampu menerangi bagian tengah ruangan, menyisakan bayangan-bayangan hitam pekat yang memanjang di setiap sudut rumah. Setelah memastikan Saka tertidur di kamarnya, Davin merebahkan tubuh lelahnya di atas ranjang. Ia memejamkan mata, berharap kantuk segera merenggut kesadarannya. Namun baru saja ia setengah terlelap, telinganya menangkap sebuah frekuensi suara yang menggetarkan udara. Lirih, berat dan menyayat hati. Suara isak tangis seorang wanita yang tertahan. Mata Davin langsung terbuka lebar. Dadanya bergemuruh kencang. Itu bukan suara tangisan sembarangan. Nada dan ritmenya sangat familiar di telinganya. Itu adalah tangisan Safira. Tangisan keputusasaan yang selalu ia dengar setiap malam di hari-hari sebelum kematian istrinya tersebut. Bulu kuduk Davin meremang. Ia menajamkan pendengarannya di tengah keheningan malam yang membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat ia menyadari satu hal yang amat mengerikan. Suara tangisan itu tidak berasal dari lorong rumah atau dari kamar Saka. Suara pilu itu mengalun lambat dari arah sudut kamarnya sendiri. Tepat dari area yang tertutup bayangan gelap, di sebelah lemari pakaian kayu, seolah-olah ada seseorang yang sedang meringkuk di sana, menangis sambil menatapnya tajam. Kepanikan seketika mencengkeram akal sehat Davin. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya. Tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah sudut ruangan tersebut, Davin melompat turun dari kasur. Dengan napas memburu dan tangan gemetar, ia berlari menuju pintu kamarnya dan memutar kuncinya 2 kali dengan kasar. Ia menyandarkan punggungnya pada daun pintu, merosot turun hingga terduduk di lantai. Davin memejamkan matanya kuat-kuat sambil meremas rambutnya sendiri. "Ini cuma halusinasi. Aku cuma capek. Ini cuma halusinasi." Gumamnya berulang-ulang dengan suara parau bergetar, mencoba mati-matian meyakinkan kewarasannya yang perlahan mulai runtuh. Sejak rentetan malam ganjil itu, bayang-bayang ketakutan mulai bergelayut erat di benak Davin.
kewarasannya perlahan terkikis oleh kecemasan, terutama saat ia mulai menyadari adanya perubahan aneh pada perilaku putra semata wayangnya. Saka yang selama berbulan-bulan pasca kejadian itu hanya diam mematung dengan pandangan kosong, kini memiliki kebiasaan baru yang teramat meresahkan. Anak laki-laki itu kini jauh lebih suka mengurung diri di dalam kamarnya sendiri. Bukan untuk bermain-mainan atau tidur berselimut, melainkan menghabiskan waktu berjam-jam duduk bersila di atas lantai kamarnya. Tubuh munggilnya selalu menghadap lurus ke arah pintu kamarnya, yang tertutup rapat dari bagian dalam. Saka akan duduk membeku di sana, dengan punggung tegak dan tatapan mata yang sangat fokus pada permukaan kayu pintu. Posturnya seolah menyiratkan bahwa ia sedang memperhatikan dengan saksama, menanti seseorang atau sesuatu yang sedang berdiri menatapnya tepat di balik daun pintu tersebut. Sikapnya yang kelewat tenang itu justru membuat suasana melankolis di rumah tersebut berubah menjadi mencekam. Suatu sore menjelang datangnya waktu maghrib, langit di luar mendung pekat, menyisakan cahaya abu-abu pucat yang merayap masuk ke lorong lantai 2. Davin berjalan pelan dengan raut wajah kuyu, berniat memanggil Saka. Namun langkah kakinya mendadak terhenti beberapa langkah sebelum mencapai kamar anaknya. Dari celah keheningan yang menyelimuti lorong, sayup-sayup terdengar sebuah suara. Davin menahan napasnya dalam-dalam. Itu adalah suara bisikan. Jantungnya berdesir hebat saat menyadari bahwa bisikan pelan itu berasal dari dalam kamar. Saka, anak yang selama ini dikiranya bisu total akibat trauma berat, kini sedang berbicara. Didorong rasa penasaran yang berbalut kengerian, Davin mengendap-endap tanpa suara mendekati pintu. Ia perlahan merendahkan tubuhnya, berlutut di atas ubin keramik yang dingin, lalu memiringkan kepalanya untuk mengintip dari celah sempit di bawah pintu. Dari sana, ia bisa melihat kedua kaki Saka yang bersila tegak. Kemudian terdengarlah suara parau anak itu memecah kesunyian. "Iya, Saka di sini." Bisik Saka pelan, nadanya terdengar polos namun hampa. Hening berkuasa selama beberapa detik, seolah anak itu sedang mendengarkan balasan dari lawan bicaranya. Lalu Saka kembali berbisik, "Saka janji nggak nakal lagi. Ibu jangan nangis." Darah di sekujur tubuh Davin seakan membeku saat itu juga. Bulu kuduknya meremang hebat hingga membuat lehernya kaku. Saka jelas-jelas sedang melakukan komunikasi dua arah. Anak itu tengah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang yang posisinya seolah-olah berada tepat di luar pintunya. Dengan gerakan kaku dan napas tersengal, Davin perlahan mengangkat wajahnya dari lantai dan menatap sekeliling lorong lantai 2 yang memanjang. Pandangannya menyapu setiap sudut yang remang, namun nihil. Lorong rumah di luar kamar Saka kosong melompong. Tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya dan kesunyian yang menulikan telinga. Lantas, siapa yang sedang mengajak putranya berbicara? Siapa yang sedang berdiri di tempatnya berpijak saat ini? Davin buru-buru bangkit berdiri. Otot-ototnya menegang oleh kepanikan. Tepat saat tangannya yang gemetar terulur maju, ragu-ragu hendak memutar gagang pintu, udara di sekitarnya seketika berubah. Tiba-tiba saja, hidungnya disergap oleh aroma yang sangat memualkan perut. Itu adalah aroma anyir darah kental yang luar biasa menyengat, bercampur aduk dengan bau busuk genangan air kotor lumpur hitam yang menggenang. Bau pekat nan menjijikkan itu tidak datang dari satu sumber yang jelas, melainkan menyebar begitu cepat secara gaib, agresif, memenuhi seluruh penjuru udara di lorong lantai 2. Bau kematian itu seakan merangsek masuk mencekik paru-paru Davin, mengurungnya dalam teror yang tak lagi bisa dijelaskan oleh akal sehat. Hari-hari berikutnya berlalu layaknya siksaan tanpa ujung bagi Davin. Kantung matanya kini menghitam pekat, pipinya tirus pucat, dan penampilannya tak lagi rapi. Kelelahan mental perlahan, namun pasti mulai menggerogoti sisa-sisa akal sehatnya. Ia tak lagi berani memejamkan mata setiap kali malam tiba. Teror di dalam rumah itu kini memiliki pola waktu yang sangat pasti. Setiap malam, tepat pada pukul 01.45 dini hari, waktu yang sama persis saat tubuh istrinya terhempas kaku di dasar tangga, isak tangis menyayat hati itu selalu kembali. Suara pilu itu merayap menyusuri lorong, menembus celah pintu, dan menetap di sudut kamarnya yang gelap, seolah sedang menagih dosa yang belum ditebus. Malam itu, setelah berhari-hari melawan kantuk, tubuh Davin akhirnya menyerah.
Ia terperosok ke dalam tidur yang sangat berat. Namun alih-alih mendapat ketenangan, ia justru terbangun dalam kondisi sleep paralysis atau ketindihan. Kesadarannya penuh. Matanya terbuka menatap langit-langit, namun seluruh otot tubuhnya lumpuh total. Ia terkunci di dalam raganya sendiri, tak mampu menggerakkan walau hanya satu ujung jari. Suasana di dalam kamarnya perlahan berubah ganjil. Suhu udara anjlok drastis, hingga napasnya mengembun. Dari bawah celah pintu kamar, mengalir masuk kabut tipis berwarna kebiruan yang memancarkan aura melankolis. Kabut dingin itu menggenang pelan di atas lantai, memantulkan pencahayaan temaram dari luar jendela yang menyorot dengan pendaran pucat. Atmosfer ruangan terasa begitu muram dan pekat. Di tengah kesunyian magis tersebut, telinga Davin menangkap sebuah suara gesekan basah. Sesuatu yang licin sedang menjalar naik dari kolong ranjangnya. Davin membelalakkan matanya ngeri. Ekor matanya menangkap pergerakan aneh di sisi kasur. Bukan tangan manusia yang merayap naik, melainkan sulur-sulur hitam legam berupa untayan rambut panjang yang basah kuyup. Rambut berbau anyir dan berlumur lumpur kotor, itu menjalar hidup layaknya sulur tanaman merambat. Untayan itu merayap pelan, menggesek spray putihnya, dan terus memanjang menuju lehernya. Dalam kepanikan yang membisu, Davin merasakan helaian dingin itu mulai melingkari lehernya. Lilitannya perlahan menegang, semakin rapat, dan mulai mencekik saluran pernapasannya dengan sangat kejam. Ia meronta sehebat mungkin di dalam pikirannya, dadanya seakan mau hancur karena tak bisa meraup oksigen, tapi tubuh fisiknya tetap terbujur kaku, tak berdaya melawan lilitan tersebut. Tepat saat pandangannya mulai menggelap dan nyawanya terasa ditarik paksa, sihir kengerian itu pecah. Tubuh Davin tersentak hebat, terbangun dengan posisi terduduk keras. Ia terbatuk-batuk parah, meraup udara dengan rakus seolah baru saja lolos dari dasar laut. Keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya yang gemetar parah. Kamar itu kembali normal. Tidak ada kabut tipis kebiruan. Tidak ada pencahayaan temaram, dan tidak ada lilitan rambut yang basah. Dengan napas masih memburu dan kaki yang gemetar hebat, Davin memaksakan diri bangkit dan berjalan tertatih menuju kamar mandi. Saat ia menekan saklar lampu dan menatap pantulannya di cermin, darahnya seketika berdesir hebat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana melingkar sangat jelas pada kulit lehernya yang pucat, tercetak bekas kemerahan yang memar dan berdenyut perih. Bekas lilitan kasar yang teramat nyata. Kakinya seketika lemas hingga ia terduduk di lantai kamar mandi. Hatinya mencelos ngeri. Davin kini sadar sepenuhnya. Semua siksaan ini bukanlah sekadar halusinasi dari kepalanya yang kelelahan. Kematian sedang perlahan-lahan datang menjemputnya di rumah itu. Kondisi Davin kini benar-benar hancur berantakan. Ia tak lagi peduli pada penampilannya. Kemejanya kusut masai, dan wajahnya dipenuhi jambang tak terurus. Pekerjaan yang dulu ia banggakan kini diabaikan begitu saja. Deretan panggilan dari kantor dan pesan dari klien dibiarkannya menumpuk tanpa balasan. Sepanjang hari, ia hanya duduk mematung di sofa ruang tengah. Pandangannya kosong menatap lantai keramik, seolah separuh jiwanya telah tercabut. Pikiran rasionalnya telah lama menguap, digantikan oleh kepingan-kepingan ingatan kelam yang selama ini mati-matian ia kubur dalam-dalam demi menjaga citra sempurnanya di mata dunia. Di tengah keheningan rumah yang mencekik, rentetan memori itu berputar paksa di kepalanya, bak film kaset kusut. Sebuah kilas balik visual yang teramat dramatis menyergapnya. Ia kembali ke malam jahanam itu. Malam di mana hujan turun sangat deras di luar jendela. Pertengkaran hebat tak terhindarkan. Dipicu oleh amarah Davin yang temperamental dan tak terkendali, ia ingat betul bagaimana tangannya melayang, mendaratkan tamparan keras yang membuat Safira tersungkur di lantai sambil menangis memohon ampun. Namun alih-alih mereda, iblis di dalam dada Davin justru semakin mengamuk. Ia menarik paksa lengan istrinya yang rapuh, hingga mereka berdua berdiri berhadapan di ujung atas tangga. Dalam satu detik yang sangat krusial, didorong oleh ego dan emosi yang memuncak, tangan Davin mendorong dada Safira dengan kuat. Waktu seakan berjalan melambat saat tubuh istrinya terhempas mundur, melayang kehilangan keseimbangan, lalu berguling jatuh menabrak kerasnya ujung anak tangga bertubi-tubi. Bunyi benturan tulang yang mematahkan keheningan malam itu diakhiri dengan satu hantaman mematikan
saat kepala Safira membentur lantai dasar. Darah segar seketika mengalir deras, menodai keramik putih, diiringi keheningan yang membekukan jiwa. Napas Davin tiba-tiba tersengal hebat. Ia tersentak kembali ke alam sadar. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi seluruh wajah dan punggungnya. Dilanda rasa sesak yang luar biasa, Haya buru-buru berlari ke kamar mandi, membuka keran wastafel dan membasuh wajahnya berulang kali dengan air dingin, mencoba membasuh rasa bersalah yang kini merobek-robek kewarasannya. Dengan napas yang masih memburu dan air yang menetes dari dagunya, Davin mendongak, menatap bayangannya di cermin wastafel. Namun darahnya seketika berdesir hebat, hingga wajahnya pucat pasi. Bayangan di cermin itu tidak mengikuti gerakannya. Saat Davin terengah-engah dan perlahan menurunkan kedua tangannya, sosok Davin di dalam cermin tetap diam membeku. Bayangan itu menatapnya dengan raut wajah kosong yang mematikan. Eskalasi kengerian belum berhenti di situ. Secara perlahan, dari balik bahu bayangan Davin di dalam cermin, kegelapan ruang kamar mandi tampak menebal dan bergerak. Sebuah sosok perlahan muncul dari sudut yang remang. Itu adalah Safira. Wajahnya sepucat mayat, memancarkan duka mendalam dan kebencian yang menyatu. Bagian belakang kepalanya hancur bersimbah darah kental yang menetes tanpa henti, membasahi baju tidurnya. Sosok itu berdiri sangat kaku tepat di belakang punggung Davin, menatap lurus menembus cermin langsung ke arah manik mata suaminya. Davin memekik histeris. Kepanikannya meledak tak terkendali. Tanpa berpikir panjang, ia mengepalkan tangan kanannya dan meninju cermin itu sekuat tenaga. Perang! Kaca pecah berserakan di lantai, memantulkan pecahan-pecahan ruangan yang kini terasa semakin menyesakkan. Buku-buku jari Davin robek dalam dan meneteskan darah segar ke wastafel, namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan teror yang kini mencengkeram jiwanya. Ia jatuh terduduk, meringkuk gemetar di sudut kamar mandi sambil memegangi kepalanya. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Rumah itu kini telah dikuasai sepenuhnya oleh hawa ketakutan dan kutukan masa lalu yang datang untuk menagih nyawa. Batas kewarasan Davin akhirnya runtuh sepenuhnya. Dengan napas terengah-engah dan tangan kanan yang dibalut kain seadanya, akibat luka pecahan cermin, ia membulatkan tekad. Ia harus pergi dari neraka ini sekarang juga. Ia harus membawa Saka menjauh dari rumah, yang kini terasa seperti kuburan hidup. Davin berlari tertatih menuju kamarnya, menarik koper kusam dari dalam lemari, dan melemparkannya dengan kasar ke atas kasur. Namun rumah itu seolah memiliki kesadarannya sendiri, dan menolak melepaskan mangsanya. Setiap kali tangan Davin yang gemetar mencoba memasukkan sepotong pakaian, gangguan gaib di sekitarnya semakin mengganas. Lampu kamar mulai berkedip-kedip liar, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan menari-nari mengerikan. Tiba-tiba bingkai foto, buku dan pajangan di atas rak berjatuhan ke lantai dengan suara berdebum keras, seakan dibanting oleh tangan-tangan yang tak kasat mata. Kepanikan Davin memuncak saat ia mematung di tengah kekacauan kamarnya. Suara isak tangis Safira yang biasanya hanya bergema sayup-sayup dari kejauhan lantai 2, kini berubah drastis. Tangisan pilu yang menyayat hati itu kini terdengar berbisik sangat dekat, tepat berhembus di sebelah daun telinganya. Hawa napas yang sedingin es menyapu tengkuknya membuat darah Davin serasa membeku. Ia menoleh dengan panik, namun udara di sekitarnya kosong. Teror belum berhenti di situ. Saat Davin berjalan mundur dengan dada bergemuruh kencang, matanya menangkap pemandangan yang mustahil. Jejak-jejak telapak kaki berlumur lumpur basah, berbau anyir bermunculan merayap dari lantai. Jejak itu tidak lagi hanya menodai ubin, melainkan merayap naik, mencetak noda pekat melintasi seluruh permukaan dinding kamarnya. Jejak-jejak kotor itu terus bermunculan, seolah dicap oleh hantu yang sedang berjalan merayap di dinding, menjalar hingga ke langit-langit plafon rumah. Jejak itu mengepungnya dari segala arah, merayap layaknya ribuan serangga raksasa yang memutus semua jalan keluar. Davin menjerit putus asa. Ia berlari pontang-panting menuruni tangga, meronta mencoba membuka pintu utama, namun kenop pintu itu macet sekeras batu. Jendelanya pun tak bisa dibuka, seolah telah disemen dari luar. Rumah itu telah menguncinya rapat-rapat. Dalam kondisi akal sehat yang sudah berada di ambang batas kegilaan, Davin berlari terhuyung-huyung menuju meja dapur.
Tangan kirinya merampas sebuah pisau daging yang tajam dan mengkilat dari laci. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, ia menyeret langkahnya dan mengurung dirinya sendiri di ruang tengah, menggeser sofa berat untuk memblokir jalan masuk. Davin jatuh terduduk, meringkuk di sudut ruangan yang remang. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membanjiri wajahnya, sementara kedua tangannya mencengkeram erat gagang pisau di depan dada sebagai satu-satunya tameng perlindungan. Dengan napas memburu dan mata yang merah nanar membelalak, Davin menatap lurus ke arah kegelapan anak tangga, ke arah lantai 2, ke tempat putra kecilnya, Saka, masih berada dalam diam yang mencekam. Malam semakin larut, mencekik rumah itu dalam pelukan gulita yang absolut. Davin masih meringkuk di sudut ruang tengah, matanya merah menyala menatap nanar ke arah tangga yang gelap. Pisau dapur di genggamannya bergetar hebat, mengikuti irama napasnya yang memburu. Detak jam dinding seakan melambat, menambah ketegangan yang memekakkan telinga. Tiba-tiba keheningan mutlak itu pecah, namun kali ini bukan oleh suara isak tangis yang biasa menyiksanya. Dari arah lantai 2, tepat dari dalam kamar Saka, meledak suara tawa seorang wanita. Suara itu melengking tinggi, menusuk udara malam dengan nada yang teramat sumbang. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang syarat akan kepedihan mendalam, keputusasaan, dan dendam kesumat yang telah lama membusuk. Tawa itu bergema memantul di dinding-dinding rumah, merobek sisa-sisa kewarasan Davin hingga tak bersisa. Mendengar tawa mengerikan itu bersumber dari kamar anaknya, campuran antara amarah yang meledak-ledak dan kepanikan luar biasa mengambil alih kendali tubuh Davin. Persetan dengan rasa takutnya, adrenalin murni memaksanya bangkit berdiri. Sambil menggenggam erat pisau di tangan kanannya, ia menerjang penghalang sofa dan berlari menaiki anak tangga bak orang kesetanan. Napasnya menderu kasar saat ia tiba di depan pintu kamar Saka. Tanpa membuang waktu, Davin menendang pintu kayu itu sekuat tenaga. Brak! Pintu terbuka paksa, menabrak dinding dengan bantingan yang luar biasa keras. Udara di dalam kamar itu seketika terasa sangat pekat dan membekukan tulang. Aura kematian menguar kuat, membuat pandangan Davin seolah tertutup kabut hitam. Di tengah keremangan cahaya bulan yang menyusup dari sela jendela, pemandangan di depan matanya membuat jantung Davin seakan berhenti berdetak. Di atas ranjang kecil itu, duduklah sosok arwah Safira. Wujudnya sangat mengerikan. Separuh wajahnya hancur bersimbah darah segar yang terus menetes membasahi piyamanya, persis seperti kondisi terakhirnya saat meregang nyawa di dasar tangga. Rambut panjangnya basah kuyup, berlumuran lumpur berbau anyir. Namun di balik wujud menyeramkan itu, Safira tampak sedang memeluk tubuh kecil Saka. Dengan sentuhan keibuan yang teramat lembut, membelai kepala anak itu seakan melindunginya dari monster yang baru saja mendobrak masuk. Tawa melengking yang keluar dari mulut Safira perlahan mereda hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Keheningan yang jauh lebih mematikan kini mengambil alih. Dengan gerakan yang sangat lambat dan kaku, leher hantu Safira berputar, menoleh menatap tajam ke arah Davin yang berdiri mematung memucat di ambang pintu. Mata Safira yang sepenuhnya hitam memancarkan amarah dan kebencian murni dari alam baka. Arwah itu perlahan mengangkat satu tangannya yang sedingin es, pucat, dan berlumur darah kering. Ujung jarinya menunjuk lurus ke depan, mengunci wajah Davin sebagai target akhir pendendamannya. Di pelukan makhluk mengerikan itu, Saka sama sekali tidak terlihat ketakutan. Anak laki-laki itu justru menoleh perlahan, menatap ayahnya sendiri dengan sorot mata yang luar biasa dingin dan kosong. Seolah sudah tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya pada pria yang telah menghancurkan hidup ibunya tersebut. Saka mengangkat kedua tangan mungilnya, lalu perlahan menutup rapat telinganya sendiri, bersiap menyambut jeritan. Keputusasaan ayahnya yang akan segera menggema membelah malam. Tatapan mata Saka yang sedingin es dan telunjuk Safira yang mematung lurus ke arah wajahnya menjadi hantaman terakhir yang menghancurkan kewarasan Davin. Dinding pertahanan mentalnya runtuh tak bersisa. Teror visual yang terpampang di depan matanya, wajah yang hancur, darah yang menetes, serta senyum mematikan itu, meledakkan bendungan rasa bersalah yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Davin menjerit sejadi-jadinya. Jeritan panjang yang melengking penuh keputusasaan. Ia memutar tubuhnya, terhuyung-huyung menabrak kusen pintu,
lalu berlari menuruni anak tangga bak orang kesetanan. Anehnya, pintu utama yang tadinya terkunci rapat kini terbuka lebar, seolah rumah itu memang sengaja memuntahkannya keluar untuk segera diadili oleh malam. Di luar, udara terasa sangat dingin menusuk tulang. Lampu-lampu jalan memancarkan pencahayaan temaram yang sinematik, menembus kabut tipis berwarna hijau kebiruan yang merayap pelan menyelimuti aspal kompleks perumahan. Suasana melankolis yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi panggung teater yang mencekam. Keributan dari dalam rumah keluarga Davin mengoyak keheningan malam. Lampu-lampu teras tetangga mulai menyala satu persatu. Warga yang terbangun dari tidur lelapnya melongok dari balik gorden, lalu perlahan keluar rumah dengan wajah pias dipenuhi tanda tanya. Di tengah jalanan yang diselimuti kabut tipis itu, para tetangga menyaksikan sebuah pemandangan yang meruntuhkan segala citra yang selama ini terbangun. Davin, sosok ayah tunggal yang mereka kenal ramah dan sempurna, kini berlutut di atas aspal basah. Tubuhnya gemetar hebat. Pakaiannya kusut masai dan air mata mengalir deras di wajahnya yang pucat pasi. Tangannya mencengkeram pisau dapur, mengayunkannya membabi buta ke udara kosong, seolah sedang menangkis serangan wujud gaib yang terus menyiksanya. Ampun, ampun Safira. Tolong, hentikan! Raung Davin memecah keheningan malam. Suaranya serak dan parau, disaksikan belasan pasang mata tetangga yang mematung ngeri. Iya, aku yang salah. Aku yang mendorongmu. Aku yang membunuhmu di tangga malam itu. Maafkan aku, Safira. Jangan siksa aku lagi. Pengakuan dosa itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Gamblang dan telanjang, raungan Davin menghancurkan topeng kebohongan yang selama ini ia kenakan rapat-rapat di depan warga. Tak lama berselang, suara sirene membelah malam. Lampu rotator merah dan biru menyorot tajam menembus kabut, menambah unsur drama sosial yang kental di jalanan kompleks tersebut. Mobil patroli polisi tiba setelah mendapat laporan darurat dari warga yang panik. Beberapa petugas dengan sigap turun, menyergap dan melumpuhkan Davin yang sudah sama sekali kehilangan akal sehatnya. Ia tidak lagi melawan, hanya tertawa hampa diselingi isak tangis mengigau saat borgol dingin mengunci pergelangannya. Sementara itu, seorang petugas wanita masuk ke dalam rumah dan keluar tak lama kemudian dengan menggendong Saka. Anak laki-laki itu tampak tenang, menyandarkan kepalanya di bahu sang polisi tanpa meneteskan air mata sedikit pun, seolah beban berat yang menindih bahunya akhirnya terangkat. Saat mobil polisi perlahan bergerak meninggalkan lokasi, membawa Davin menuju jeruji besi, dan kehancuran mentalnya sendiri, keheningan kembali turun menyelimuti rumah berlantai 2 tersebut. Dari luar pandangan mata seakan ditarik ke atas. Di balik jendela kamar lantai 2 yang gelap gulita, tampak sekelebat bayangan wanita berdiri tegak. Sosok itu diam mematung, menatap kepergian sang suami penindas dengan damai. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan ujung gorden dan bersamaan dengan itu, bayangan Safira perlahan memudar hingga sirna sepenuhnya ditelan kegelapan. Sandiwara tuntas, dendam pun terbayar.